Yo, Ma Bro dan Masis. Halo, selamat datang di Vicky Channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang salah dalam memilih pasangan berujung kematian. Yuk, kita bahas. Natasha McJames, seorang wanita muda berusia 18 tahun dan sedang menjalin asmara dengan seorang pria bernama Dorian Powell berusia 21 tahun. Hubungan mereka yang baik dan penuh cinta membuat mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka pun tinggal di salah satu apartemen di Central Avenue, Highline, California. Semua bermula saat polisi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang status Facebook yang dibuat oleh Natasha. Dalam postingan Facebook itu, dia menjelaskan, "Saya ingin memberitahu sebelum saya tertangkap. Malam itu, saya berkelahi dengan pacar saya, dan dia memukul wajah saya. Saya pun sontak mempertahankan diri dengan mengambil pisau dan menikam dirinya. Saya tidak tahu bahwa itu menyakitinya, tetapi saya sudah menyakitinya. Saya akhirnya pergi dari sana. Tuhan tahu, saya tidak bermaksud menyakitinya. Saya hanya marah. Dia memukul saya dan saya hanya mengambil sesuatu di sana untuk membalasnya. Maafkan saya, Tuhan. Semoga saya dimaafkan. Dan maaf juga untukmu, Dorian. Rest in peace." Dan diketahui bahwa pemicu pertengkaran mereka kala itu adalah Dorian yang pulang dalam keadaan mabuk. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan orang-orang dalam kondisi mabuk selalu bertindak impulsif. Oke, lanjut. Tak berselang lama setelah laporan, polisi mendatangi apartemen kediaman mereka. Kala itu hari sudah pagi, dan dikarenakan tidak memiliki akses masuk ke dalam apartemen, polisi bertemu dahulu dengan pemilik apartemen dan menjelaskan situasi kedatangan mereka. Setelahnya, polisi mendapati akses untuk masuk ke kediaman mereka. Polisi pun bergegas masuk ke dalam apartemen. Benar saja, polisi mendapati Dorian Powell terbujur kaku dengan pisau tertancap di dadanya. Dorian telah tewas. Maka polisi langsung mencari keberadaan Natasha di apartemen dan sekitarnya. Akan tetapi tidak menemukannya dan menduga Natasha sedang melarikan diri. Polisi pun menetapkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 11 Januari pada pukul 2 pagi waktu setempat. Dan Natasha telah menjadi DPO, daftar pencarian orang, sebagai tersangka pelaku pembunuhan, serta diduga kuat bahwa Natasha menyadari dirinya menjadi buronan. Oleh sebab itulah, pihak kepolisian belum berhasil menangkapnya. Waktu perlahan-lahan berlalu, jam demi jam dan hari demi hari. Polisi setempat mencari keberadaan Natasha. Akhirnya, dengan kegigihan para polisi, tanggal 17 Januari, bertepatan 6 hari setelah kejadian, mereka berhasil menangkap Natasha di kota Hemet, California. Wah, jauh juga budak ini lari. Soalnya, TKP dan lokasi penangkapan sudah berbeda kota loh. Lalu, nasib Natasha yang telah tertangkap berakhir di meja interogasi sebagai tersangka pembunuhan Dorian Powell. Dia ditanyai berbagai pertanyaan, dan hasilnya dia ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan terhadap pacarnya Dorian Powell. Natasha yang sekarang sudah menjadi terdakwa melalui proses hukum yang ada, dia berakhir dijebloskan ke dalam penjara dengan uang jaminan sebesar $1 juta. Ada obrolan duit nih. Kalau kita rupiahkan $1 juta,
itu kurang lebih 15 miliar rupiah. Aduh, senang banget kalau punya duit sebanyak itu. Tiap hari bangun tidur disambut dengan senyuman bahagia, melakukan aktivitas dengan hati senang, sampai kembali tidur lagi tetap senang. Wah, indahnya hidup. Ngayal dulu bentar, boleh kali. Tapi yang ngayal soal perkara ini ya, pinjam dulu duit kau 100. Langsung bergegar lemah badan denger gini. Dah. Yuk kita lanjut. Sudah habis ternyata cerita kita kali ini. Tentang kisah Nakasia dan Doria. Salah dalam memilih pasangan berujung kematian. Tapi sebelum kita tutup Mabro dan Masis, aku kepikiran satu hal nih. Soal apakah yang dilakukan Nakasia salah, sebab secara tidak langsung dia hanya melakukan pembelaan diri. Kala itu Nakasia dipukul oleh Dorian yang sedang mabuk. Pukulan tersebut ternyata mendarat di bagian wajah Nakasia. Nakasia yang terluka akhirnya marah. Dan sebagaimana yang kita tahu, hasil dari kemarahan Nakasia adalah dengan menusuk sang pacar dengan pisau yang ada tidak jauh dari dirinya. Ketika Nakasia melihat Dorian yang terpujur kaku tak bernyawa, membuatnya ketakutan karena putus asa dan tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya dia melarikan diri dari sana. Kita juga tahu bahwa Nakasia masih berumur 18 tahun loh. Jadi, aku akan bertanya lagi, apakah yang dilakukan Nakasia salah? Tapi ingat ya, menghilangkan nyawa seseorang itu tanggung jawabnya besar loh. Sebab nyawa kita itu cuma ada satu. Nah, boleh kita tulis pendapat kita di kolom komentar ya. Semoga kita dan orang-orang yang kita sayang dijauhi dari manusia yang bersifat buruk dan pemarah. Serta semoga kita menjadi dan mendapatkan pasangan yang baik hati dan berkepala dingin. Amin. Jika ada tambahan dan masukan dari kita, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dan boleh juga untuk follow akun media sosial aku untuk info terupdate lainnya. Terima kasih, dan bye, Mabro dan Masis.